Oke, dunia pendidikan di Indonesia sepertinya akan segera menyambut sebuah gebrakan besar, namanya sekolah model. Ini adalah sebuah cetak biru baru yang dirancang untuk mengubah cara belajar siswa-siswi kita. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya ini buat masa depan generasi penerus bangsa? Nah, semuanya itu berawal dari pertanyaan fundamental ini. Di tengah dunia yang perubahannya cepat banget, gimana caranya sistem pendidikan kita bisa ngejamin anak-anak kita bukan cuma bisa bertahan, tapi juga jadi pemenang? Inilah pertanyaan besar yang coba dijawab oleh program Sekolah Model. Tapi, untuk paham solusinya, kita harus jujur dulu melihat masalahnya. Ada dua tantangan besar yang bikin perubahan ini jadi super mendesak. Tantangan pertama itu soal mutu. Coba deh lihat data PISA di slide ini. Garis biru itu skor kita, Indonesia. Sementara garis oranye itu rata-rata negara maju. Kelihatan jelas kan? Selama bertahun-tahun, siswa kita secara konsisten ada di bawah rata-rata dalam kemampuan dasar kayak membaca, matematika, dan sains. Dan masalah ini bukan cuma di atas kertas perbandingan internasional loh. Angka ini 40%, ini artinya 4 dari 10 siswa kita belum mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Bayangin, hampir separuh generasi penerus kita masih berjuang dengan kemampuan yang paling fundamental. Tantangan kedua adalah soal relevansi. Nyambung nggak sih lulusan kita sama dunia kerja? Tiap tahun, industri kita itu butuh talenta digital, tapi supply-nya kurang. Dan kurangnya itu nggak main-main, ada gap sekitar 500 juta orang. Ini kayak ada lubang besar antara apa yang sekolah hasilkan dan apa yang ekonomi masa depan butuhkan. Nah, untuk menghadapi dua tantangan tadi, pemerintah memperkenalkan sebuah solusi dengan dua pilar utama, PM dan KKA. Dan ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya, ini benar-benar sebuah pendekatan yang baru. Jadi, apa itu sekolah model PM dan KKKA? Intinya gini, ini adalah sekolah-sekolah pilihan yang sengaja ditunjuk untuk jadi semacam laboratorium. Tugas mereka adalah menguji coba dua pendekatan pembelajaran utama. Yang pertama, PM atau pembelajaran mendalam, dan yang kedua, KKKA, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Terus gimana cara kerja dua pilar ini? Gampangnya gini deh, PM itu fokusnya ke keterampilan manusia, gimana cara berpikir, berkolaborasi, dan jadi warga negara yang baik. Sementara itu, KKF fokusnya ke keterampilan digital, biar melek teknologi dan bisa menciptakan teknologi. Jadi yang satu ngasah soft skill, yang satu lagi ngasah hard skill. Saling melengkapi kan? Yuk, kita kupas pilar yang pertama, pembelajaran mendalam atau PM. Ini bukan lagi soal menghafal materi buat ujian, tapi tujuannya adalah membangun 6 kompetensi global atau biasa disebut 6C. Isinya, karakter, kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Inilah fondasi yang bikin seseorang bisa terus belajar apapun seumur hidupnya. Lanjut ke pilar kedua, KKA. Nah, ini adalah jawaban langsung buat tantangan talenta digital tadi. Tujuannya ada 3. Pertama, bikin siswa kita melek digital. Kedua, ngajarin mereka cara berpikir kayak seorang programmer, atau yang kerennya disebut berpikir komputasional. Dan ketiga, yang paling penting, memastikan mereka bisa pakai teknologi kayak AI secara produktif dan bertanggung jawab. Oke, kita udah paham soal PM dan KKA. Tapi, apa sih artinya menjadi sebuah sekolah model? Peran spesifik mereka di dalam ekosistem pendidikan kita yang super besar ini tuh apa sebenarnya? Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan pas banget. Anggap aja sekolah model ini sebagai pusat R&D-nya dunia pendidikan. Disinilah ide-ide baru diuji coba dalam skala kecil, disempurnakan sebelum akhirnya siap untuk disebarkan ke sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Peran mereka bisa kita pecah jadi 4 fungsi inti. Pertama, mereka adalah laboratorium untuk mencoba hal-hal baru. Dari situ, mereka jadi sumber inovasi yang menghasilkan praktek-praktek terbaik. Lalu, mereka juga berfungsi sebagai pusat belajar, tempat sekolah lain bisa datang dan nyontek ilmunya. Dan akhirnya, mereka jadi penggerak ekosistem, menyebarkan semangat perbaikan ke sekolah-sekolah di sekitarnya. Tentu aja, rencana sebesar ini butuh implementasi yang matang. Jadi, gimana caranya sekolah-sekolah ini dipilih? Dan kapan program ini akan mulai berjalan? Targetnya luar biasa ambisius. Di tahun pertama implementasinya, pemerintah menargetkan untuk mendirikan 1.000 sekolah model di seluruh penjuru Indonesia. Angka 1.000 ini menunjukkan skala keseriusan dari program ini. Dan pemilihannya ini nggak sembarangan. Ada kriteria yang ketat untuk memastikan sekolah yang terpilih memang benar-benar siap. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, syaratnya antara lain akreditasinya minimal B dan skor di rapor pendidikannya juga harus bagus. Tujuannya jelas, memilih sekolah yang fondasinya udah kuat untuk diajak berlari kencang.
Dan ini dia peta jalannya untuk tahun 2026. Dimulai dari sosialisasi dan seleksi di awal tahun, dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan intensif buat para guru dan kepala sekolah. Implementasi di kelasnya sendiri baru dimulai di pertengahan tahun, sambil terus ada perbaikan. Akhirnya, di akhir tahun, ada fase penyebaran praktik baik dan evaluasi. Sangat terstruktur ya. Tapi ada satu poin krusial. Pemerintah nggak bisa melakukan ini sendirian. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang solid dari berbagai pihak. Ini kerja gotong royong. Diagram ini menunjukkan siapa aja yang terlibat. Ini adalah sebuah ekosistem. Ada pemerintah pusat, ada unit-unit teknis di daerah, ada dinas pendidikan, ada juga mitra-mitra seperti LSM atau perusahaan. Dan tentu saja, sekolah itu sendiri sebagai jantungnya. Semua pihak ini harus bergerak bersama-sama. Masing-masing juga udah punya peran yang jelas. Pemerintah pusat yang bikin aturan mainnya. Dinas pendidikan jadi jembatan di tingkat lokal. Mitra pembangunan bantu dengan sumber daya dan keahlian. Dan sekolah, sebagai ujung tombaknya, punya tugas untuk melaksanakan dan berinovasi langsung di lapangan. Jadi kita kembali ke pertanyaan besar di awal, ini adalah sebuah pertaruhan. Sekolah model ini pada dasarnya adalah sebuah eksperimen besar yang sangat terencana. Pertanyaannya sekarang, akankah laboratorium-laboratorium pembelajaran yang tersebar di seluruh negeri ini pada akhirnya mampu mencetak generasi yang benar-benar siap menghadapi tantangan masa depan? Jawabannya akan kita lihat bersama dalam beberapa tahun ke depan.